Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta inayah kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar bersama, membahas seputar tema layanan bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan belajar bersama tentang materi bimbingan konseling dengan tema sikap dan perilaku asertif. Seperti apa sikap dan perilaku asertif itu, tujuannya apa kita belajar ini, kemudian pengertiannya, ciri-ciri, dan lain sebagainya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Selamat mengikuti. Selanjutnya adalah kita masuk kepada pengertian dari sikap dan perilaku asertif atau asertivitas. Asertivitas adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhannya secara proporsional tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan, atau merugikan pihak lainnya. Dari pengertian yang sudah disampaikan sangat jelas perbedaan dari asertif dan agresif. Jika asertif adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain, sedangkan jika agresif lebih kepada sikap dan perilaku yang bersifat memaksa atau merugikan orang lain. Adapun tujuan yang penting yang hendaknya bisa kalian capai dalam mempelajari tema kali ini adalah yang pertama, dapat memahami dan membedakan perilaku agresif dan asertif. Tadi sudah Pak Muti jelaskan perbedaannya secara singkat. Kemudian dapat menerapkan perilaku asertif dalam keseharian. Yang ketiga, dapat mengembangkan sikap asertif untuk menunjang prestasi. Itu 3 tujuan utama yang ingin kita capai dalam pembahasan tema asertif. Sebagai persepsi atau gambaran umum yang selama ini kita rasakan dan kita lihat bahwa mengekspresikan perasaan atau pikiran terhadap orang lain itu penting, terlebih jika itu dilakukan demi kebaikan orang tersebut. Hal ini untuk menghindari keletihan emosional akibat selalu menyembunyikan perasaan dan pikiran, sehingga keinginan kita pun tidak akan pernah tercapai karena tidak terungkap. Cukup sering terjadi bahwa perasaan, pikiran kita terhadap seseorang, di mana itu adalah hal yang sangat penting untuk disampaikan, namun jika tidak bisa tersampaikan, yang terjadi adalah secara emosional kita menjadi letih karena apa yang
ingin kita sampaikan tidak terungkap. Namun pada faktanya budaya masyarakat kita seakan tidak atau belum menghargai sikap seperti ini. Ada stigma atau pandangan tidak sopan atau bahkan kurang ajar, tidak punya etika ketika seseorang menyampaikan pesannya. Padahal seringkali hal itu tidak menyalahi aturan sama sekali. Bahkan terkadang merupakan hak seseorang untuk menyampaikannya. Berikutnya adalah ciri-ciri perilaku asertif. Ada beberapa ciri yang merupakan penggambaran dari perilaku asertif. Maksudnya adalah dapat dikatakan asertif jika memiliki ciri-ciri yang akan mau disampaikan. Kalian perhatikan baik-baik karena ini sangat penting untuk kehidupan kalian. Yang pertama, cirinya adalah merdeka dalam mengemukakan pikiran dan pendapat. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri pembicaraan dengan baik. Yang keempat, cirinya mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif, namun tetap dengan cara yang baik. Yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika kita membutuhkan. Selanjutnya yang keenam, mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Yang kedelapan, ini juga yang sangat penting, mampu menerima keterbatasan dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya sebaik mungkin. Sehingga ketika berhasil maupun gagal, ia tetap memiliki harga diri atau self-esteem dan kepercayaan diri atau self-confidence. Itulah alasan mengapa sikap dan perilaku asertif ini perlu kita ketahui dan kita praktikkan bersama. Selanjutnya yaitu tentang aspek dari perilaku asertif. Suatu perilaku dapat dikatakan sebagai perilaku yang asertif jika memiliki satu atau beberapa aspek berikut. Yang pertama, aspek pengungkapan diri. Yang kedua, penghormatan terhadap orang lain. Ini yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Yang ketiga adalah jujur. Yang keempat, disampaikan secara langsung. Kemudian yang kelima, tidak membedakan dan menguntungkan semua pihak atau tidak bermaksud atau bertujuan merugikan salah satu pihak. Yang keenam adalah verbal, termasuk di dalamnya isi pesan meliputi perasaan, hak, fakta, pendapat, permintaan, serta batasan yang harus diperhatikan. Yang ketujuh, aspek nonverbal, termasuk di sini adalah gaya dan pesan, kontak mata, suara, postur, ekspresi muka, jarak, waktu, kelancaran, dan mendengarkan. Aspek ini sangat penting untuk menunjang aspek verbal yang disampaikan secara lisan. Yang kedelapan, bukan suatu yang universal ya, karena ini adalah bersifat khusus. Yang kesembilan, bertanggung jawab secara sosial.
Yang ke-10, bahwa perilaku asertif itu adalah perilaku yang dipelajari, bukan suatu yang dibawa sejak lahir. Kemudian, bagaimana sih tahapan untuk kita dapat berperilaku secara asertif? Di sini mau disampaikan, tahapan yang pertama adalah monitor diri sendiri. Ukur kemampuan kita dalam menyampaikan sesuatu. Jika belum mampu mengungkapkan sesuatu secara langsung, secara jujur, secara berani, secara terbuka, maka hendaknya kita berlatih dan membiasakan diri terlebih dahulu. Yang kedua, untuk menunjang yang pertama adalah kita meniru model. Ya, carilah model di mana kita dapat mengambil inspirasi untuk kita dapat berperilaku dan bersikap secara asertif. Yang ketiga, gunakanlah imajinasi dengan sebaik-baiknya. Jika kita melakukan A, maka prosesnya, akibatnya akan seperti apa, itu kita imajinasikan terlebih dahulu sebelum kita lakukan secara langsung kepada orang lain. Yang keempat, tahapan berikutnya yaitu desensitisasi. Maksudnya adalah di sini usaha menghilangkan suatu kompleks emosi. Jika kita sudah bisa berperilaku secara asertif, maka secara langsung maupun tidak langsung, kompleks emosi yang ada akan dapat tersalurkan. Yang kelima ya, yang terakhir, jaga kesinambungan. Maksudnya adalah hendaknya kita bersikap dan berperilaku asertif secara konstan, secara kontinu kepada siapapun dan dalam keadaan apapun juga, hendaknya kita tetap mempertahankan sikap dan perilaku asertif yang sudah kita pelajari dan semoga bisa kita praktikkan. Baik, demikian yang bisa Pak Mutu sampaikan sedikit tentang sikap dan perilaku asertif, dengan harapan kita mulai mengetahui dan yang paling penting adalah bisa mempraktikkan perilaku asertif pada diri kita, yang imbasnya adalah dapat kita berperilaku yang baik, bertutur kata, bersikap yang baik terhadap orang lain, terhadap saudara, orang tua, dan orang-orang yang kita cintai. Sebagai menutup layanan klasikal kali ini, Pak Muti ingin sampaikan bahwa individu yang bahagia adalah individu yang mampu menyampaikan perasaannya secara asertif. Terima kasih, semoga hari-hari kita menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.